kan belum masuk TPQ, belum ngaji lah sama sekali. Nah terus nggak tahu ya di mana aku nonton MTQ, aku nyeletuk lah. Coba carikan guru ngajinya, pengen kayak dia gitu. Nah kayak pesawat itu loh, kayak pesawat. Aku nyeletuk, pengen dia naik pesawat gitu. Letuk kayak gitu, jadi beneran diusahain, beneran dicari guru anak itu. Makanya aku bisa sampai sekarang kayak gini. Bener-bener orang tuaku tuh kayak pokoknya keinginan pokoknya bener-bener diusahain. Iya, intinya beliau berdua tuh mastiin kalau tangki cinta kamu punya benar-benar full nurut ya dari pandangan aku ya. Langsung. Iya benar. Ceritanya silat kan dari SD. Silat dari SD, lanjut SMP aku masih silat. SMA juga masih sih, tapi udah dikurangin karena pernah ditegur sama guru ngajiku, kamu fokus suara aja, nggak usah praktek gitu kan. Nah kebetulan didukung juga sama pelatih silatku. Ya udah kamu fokus ngaji aja, nggak usah silat. Nggak ada yang ngedukung aku nih. Nah setelah itu, tapi aku masih ngebet pengen silat lagi kan. Nah terus habis itu karena aku udah maksa, kecelakaan lah ini. Nah bapakku juga udah nggak ngizinin. Ya udah aku nggak lanjut silat lagi. Ditegur berarti ya. Nggak ditakdir. Berarti ini nih, kamu dari umur berapa sih tadi kamu yang lihat nonton TPQ MTQ itu? Aku mulai TPQ kan TPQ yang di kota itu aku mulainya kelas 5 SD. Bolak-balik dari rumahku ke Sumbawa itu 1 jam. Nah itu tiga kali seminggu aku pergi ngaji. Nah misalkan aku lagi malas, bapakku yang yang semangat. Aku lagi tidur nih, dibangunin, benar-benar dibangunin. Udah di mobil aku, nggak bisa berkutik, pokoknya harus nyampe. Nah pas lagi bapakku lagi malas, akunya yang semangat gitu. Jadi harus saling support memang. Ya balance lah bisa dibilang, walaupun mungkin ketika di suatu keadaan kamu nggak mau, tapi bapak ada gitu bapak gitu. Ketika bapak nggak mau tapi kamu yang bersemangat, jadi kan beliau kan jadi oh ya udah dia mau. Aku kan biasanya kan aku setiap subuh atau enggak setelah maghrib aku latihan ya. Nah kalau aku udah lancar makroku nih, semangat pergi ngajinya. Padahal pas saat itu bapakku capek, pengen bolos aja gitu kan. Tapi aku semangat, ya udah dipaksain, bapakku tidur di mobil. Maksudnya udah nyampe kan, aku pergi ngaji lah. Biasanya kan dari jam 2 sampai maghrib aku ngaji tuh. Bapakku tidur tuh di mobil sambil nunggu bawa bantal. Kadang aku juga di jalan tidur karena kan capek kan, habis pulang sekolah jam 1:30, aku ganti baju makan langsung berangkat lagi. Aku tidur di jalan tuh. Nah pernah ditegur sama guru ngajiku, jangan tidur sebelum jangan tidur pas di perjalanan, soalnya suaranya nggak naik. Bener, kalau bangun tidur tuh nggak naik suaraku. Nah pernah juga aku nggak tidur. Terus itu langsung tilawah. Aku langsung tilawah. Soalnya dites kan pas awal-awalnya itu. Ada yang nggak langsung tilawah? Ada yang turun ke Iqra. Aku langsung tilawah, dan alhamdulillahnya kelas tilawahnya baru dimulai. Kayaknya baru minggu yang lalu gitu. Pokoknya masih pada dasar-dasar. Jadi aku bisa langsung terjun ke situ. Makanya juga masih baru-baru gitu kan. Orang-orang masih pada belajar, jadi aku udah langsung masuk situ. Itu 3 tahun kayaknya aku ngaji siang, terus 3 tahunnya lagi aku ngaji malam. Kalau lagi lomba kita tuh ngajinya malam Ahad dan sampai jam 12, nyampe rumah jam 1. Udah perjuangannya. Makanya aku kalau ngomongin masalah orang tua tuh sering sedih. Soalnya support itu gitu loh, se-effort itu. Wajar. Banyak kenangan. 3 tahun terakhir aku kan ngaji malam ya. Habis sisa paling telat jam 12, paling sering pulang jam 11, bisa juga sampai jam 1. Itu karena kita ber-15 kayaknya, dan itu pun satu orang estimasi paling lama 1 jam ngaji di depan, dikoreksi. Soalnya kan kayak aku di bis tuh, kalau salah langsung di stopin, ulang sampai bisa gitu kan. Kalau satu orang 1 jam, kalau 15 orang berapa jam? 15 jam. Ya kan. Nah aku juga pernah 15 menit, 30 menit tergantung orangnya. Kalau orangnya rajin, dipoles dikit udah jadi variasinya gitu. Kalau rajin diasah juga kan
udah nggak perlu diperbaiki lagi kan, udah bagus, udah rajin dilatih di rumah, jadi tinggal ngaji aja. Nah kalau yang benar-benar nggak mempelajari ini makronya, ada kan kita biasanya bagi makro, pelajari sendiri, habis itu ngaji di depan gitu. Kalau benar-benar yang nggak dipelajari makronya ya lama, 1 jam bisa 1 orang. Berarti emang kamu dari kecil itu udah terjun ke dunia pertilawahan? Nggak dari kecil banget, dari kelas 5 SD. Tapi Berarti dulu kamu sadar potensi kamu di tilawah itu berarti dari kelas 5 SD itu? Berarti dari kecil nih, dari karena kamu balita. kan aku awalnya kelas berapa, kelas 2 aku masuk ngaji di kampung. Aku pernah juara, pokoknya curang lah, kelas 3 kayaknya aku ikut tilawah, kelas 3 apa kelas 4 ikut tilawah. Aku sebenarnya juara 1, tapi karena anak ini orang dalam, dia juara 1, aku juara 2. Ada masalah lah itu, ada perselisihan lah antara guruku sama gurunya dia. Nah terus nggak tahu hidayah dari mana, bapakku ngobrol sama orang-orang di luar arena, terus ceritalah masalah itu. Terus kata bapaknya, coba deh anaknya anterin ke sini, ke bapak ini, ke guruku yang sekarang itu, anaknya ke sini, siapa tahu bisa, soalnya anak-anaknya itu udah pada sukses semua gitu kan. Nah habis itu dicari lah itu 1 tahun lebih kayaknya nyari guru itu, ketemu dan aku keterima sampai sekarang. kalau satu-satu gitu telaten berarti ya gurumu. Telaten berarti gurumu kalau Iya, masuk telaten satu orang emang, satu gitu. Asal nggak di kayak semua bareng Iya, gitu. satu-satu gitu. Aku lumayan lama sih prosesnya, dari nol banget sampai bisa sampai sekarang. Butuh waktu 6 tahun loh belajar Quran. Itu wajar. Terus ini, kamu benar-benar pertama kali sadar kalau oh kamu ada loh suara bagus gitu, maksudnya suara kamu bagus, berarti kamu cocok nih di sini gitu, di dunia tarik suara. Mungkin aku sadarnya sekarang ya, mungkin karena orang tuaku support dan akunya semangat. Aku tuh orangnya type-nya tuh suka mencoba hal baru, makanya aku semuanya bisa, dan orang tuaku support gitu. Berarti aku sadarnya baru sekarang, Asal aja cap-cip. iya udah nyasar aja ikut gitu, sampai takru pun aku ikut, ngalir aja gitu. iya ngalir kata aja, ya. dan orang tua aku support gitu. Jadi aku makanya nggak heran kalau multi talent gitu loh, banyak bisanya, nggak kayak ya, maksudnya dan mungkin nggak kayak yang kamu bilang, nggak heran kalau kamu banyak bisanya karena ya dari kecil kamu sudah mencoba banyak hal gitu kan. Bener, orang tua aku support gitu. Nggak ada hal-hal yang mungkin dilarang dan kamu sama memberontak itu enggak ya. Paling ya ketika ada hal yang mungkin menurut orang tua kamu kayak tadi kuliah itu terlalu jauh apa segala macam, tapi kamu mampu untuk meyakinkan bahwa enggak, nanti juga ada, tenang aja gitu kan, bisa. Dan karena ditahu aku juga mandiri ya, udah biasa sendiri gitu kan, di kos juga sendiri, pramuka juga sendiri, apapun sendiri. Dan jadi pas kamu SMA kamu ngekos kan? Iya, ngekos, aku SMA ngekos. Jadi plong lah, oh oke, kayaknya bisa nih. Apalagi ya kita wawancara. SMA itu kamu udah MTQ, kapan kamu ikut? Aku mulai terkenal itu kelas 2 SMA, maksudnya mulai artis. Enggak, maksudnya mulai terkenal di dunia MTQ. Mulai apa ya? Orang tahu kamu lah gitu. Kelas 5 sampai kelas 2 SMA aku masih rintis lah. Tapi pertama kali MTQ kelas berapa? Pertama kali MTQ kelas 3 SD. Iya, tapi masih di tingkat-tingkat kecamatan, tingkat desa. Aku pertama kali kabupaten itu kelas 5 setelah aku pindah tempat guru ngaji. Ya itu maksudku. Kan kamu kan kelas 3 SD. Itu udah ikut MTQ. Kalah terus di kecamatan aku nih. Berarti sebelum kelas 3 SD itu kamu udah tahu nih bahwa aku ada potensi suara. Nggak tahu ya, orang tua aku kayaknya, aku nggak sadar. Orang tua aku kayaknya, wah anak ini mungkin skillnya di suara, makanya dikompetenin di ngaji kali. Nggak tahu ya, aku nggak sadar saat itu. Tapi tilawah kelas 3 Kelas 3 itu tartil. tartil. Tartil.
Nah pas pertama kali aku ikut tilawah aku kalah, langsung lah aku dipindahin. Nah dan pertama kali kelas 3 Kalah itu tapi juara 2. juara 2. Itu kalah. Aku udah hampir mau ke kabupaten loh. Dan kabupatennya pertama kali gitu loh. Nah langsung lah dapat hidayah, itu nggak tahu dari mana hidayahnya, langsung pindahin ke situ. Aku langsung pertama kali kabupaten juara berapa ya, juara 3 di 3 kabupaten langsung. Nah pertama kali provinsi aku pas tahun 2000 baru-baru sih 2021 2022 kayaknya. Kayak pas kamu pulang enggak deh, itu Pertama 2023 kedua ya. ya. Pertama itu yang kedua kalinya. Nah ini masih merintis nih mau ke nasional. Udah diterima, yang penting kamu udah ada. Iya, kalau modal. Nah kalau kata orang tua, kalau kata kakekku ya yang udah meninggal, apa ya, pelan-pelan, step by step, itu anak tangganya belum nyampe soalnya gitu katanya. Jangan langsung nanjak nanti jatuh. Start orang tuh juga beda-beda kan. Ya ada aku pernah dengar yang begitu juga sih, maksudnya jangan kalau ini beda-beda. Dia bilangnya gini, kakak kelas aku sih dulu cowok, bilangnya gini, kamu nggak usah cepat, mau cepatnya aja gitu, karena sejatinya cepat itu datangnya dari setan. Oke, kita sudah selesai ya Mbak untuk masalah dunia pertilawan dalam lain. Terus ini kan waktu tadi tuh Mama bilang kan banyak cerita-cerita yang ini sampai nggak akan habis. Kamu sendiri cerita yang paling kamu ingat waktu kamu kecil tuh apa? Misalnya tentang ketomboyan kamu. Lupa lagi. Ya, Anak ini nggak bisa ditanyain begitu memang. Apa ya? Kalau nggak cerita masa kecil. Bajuku semuanya cowok, nggak ada baju cewek. Kamu pertama kali gara-gara ditegur guru ngajinya. Iya benar. Itu Tapi tadi kata Mama. Aku berhijab itu karena gabut tahu. Benar-benar kayak aku lagi ngumpul nih sama teman-teman kelas gitulah. Jadi kan ada circle. Gabut nih. Islam kita ngomongin Islam, Isa gitu-gitu lah. Gimana kalau kita sholat gitu kan? Oh dulu nggak sholat? Kelas 6 enggak, kelas 5 itu iya nggak sholat, tapi benar-benar aku sholat itu benar-benar dari diri sendiri, nggak dipaksa orang tua, nggak dipaksa, iya. Sama hijab, itu benar-benar dari diri sendiri. Itu kegabutan sama teman. Gimana kalau kita besok setelah Lebaran, itu kita belajarnya setelah Lebaran kita pakai hijab dan nggak lepas gitu, ngerti nggak? Kan Lebaran kita pakai hijab kan, pakai kerudung kan, dan kita berjanji buat nggak lepas setelah itu. Itu kelas 5 apa kelas 6 lupa aku. Nah dan jaga sholat, kalau ada yang bolos sholatnya kita pukul teman-teman tuh. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Itulah kegabutan. Iya lucu. Benar-benar aku hijab sama sholat itu nggak dipaksa sama orang tua, sama guru, sama siapapun, nggak dipaksa. Tapi Benar-benar kayak dari diri gitu sendiri. malah ini tahu, maksudnya ke diri sendiri, jadi ya udah memang itu sholat aku yang butuh gitu. Lebih ada rasa tanggung jawab. Nggak ada pernah merasakan kayak sholat menjadi kewajiban yang dipaksa kayak, sama kayak orang. Gitu. Malah lebih apa ya? Kalau tomboy apa ya? Semuanya sih cowok kayaknya. Dari bajuku, sepedaku, semuanya cowok. Aku sering mandi di sungai, sering manjat pohon, sering nyuri. Mandi di sungai itu pakai baju kan? Pakai baju. Enggak, siapa tahu kan kamu kelombas yang Masih pakai baju. Sampai kuliah pun sebenarnya masih cowok umum itu. Iya. Itu kalau nggak hilang nggak beli dia kayaknya deh. Siang-siang juga masih sering ke sawah buat nyuri apalah, nyuri lagi katanya. Beneran nyuri pakai sepeda tuh panas-panas. Tapi iya sih, kalau masa kecil kita dulu masih sering ke sawah kan, nyari jambu entah apa yang ada di sawah. Cipluan, kalian tahu cipluan yang ada bajunya itu. Apa ya, kenamplok kalau di Lombok. Bener-bener bertahap aku berubahnya. Enggak yang sebrek langsung enggak, gitu ya. Dari aku yang cowok banget, terus mulai belajar berhijab dan mulai tekun sholat itu kelas 5, kelas 6. Kalau puasa udah dari kecil sih, puasa benar-benar diajarin sama orang tua. Sholat diajarin sih, mungkin karena apa ya, nggak dimarahin gitu loh kalau ditinggal. Karena juga masih umur segitu.
gabut aja gitu nongkrong sama temen. Kalau aku dulu dari kecil disuruh ke masjid, bayangin. Kan soalnya TPQ, jadi dipaksanya kan di TPQ. Jadi TPQ kan sholat asar berjamaah. Apalagi ya, bentar. Kelas 6 itu belajar berhijab, udah belajar kelas 6 belajar berhijab, meskipun masih pakai celana. Nah terus Tapi celana panjang kan? ya, celana panjang. Setelah itu setelah ditegur sama istri guruku, aku belajar pakai rok. Habis itu pokoknya aku setelah ditegur selalu berubah. Ngerti nggak? Intinya setelah ada omongan dari Iya orang gitu. Terus apa lagi ya? Habis rok aku pakai gamis. Siapa yang negur aku ya? Pakai gamis. Di ngaji di TPQ juga yang negur aku pakai gamis. Makanya aku pakai gamis. Nah setelah sama kalian ditegur pakai make up, makanya aku pakai make up. Tapi dia emang suka pakai gamis menurutku. Ya mungkin setelah ditegur kali. Dan sekarang bajunya udah lucu. Terus ini dalam hidup kamu, nggak apa-apa kan, kamu nggak keberatan kan aku tanya-tanyain. Apa hal yang paling menurut kamu sakit gitu yang mungkin pernah kamu rasakan? Sakit dalam hal apa? Kamu nih, diri kamu Sakit sendiri hati. nih, ya sakit hati. Sakit Nah, hati. bukan sakit fisik ya? Sakit hati karena aku nggak dibolehin mondok. Oh. Aku SMP minta mondok nggak dikasih, nggak usah. Itu sekolah itu aja di dekat rumahku. Di SMA aku minta mondok lagi, Nggak dikasih. nggak usah, ini dapat ini loh, dapat undangan loh gitu kan. Oh, pas SMA berarti kamu ada. Karena aku juara dari Makassar itu, aku diundang ke SMA ini. Berarti kamu SMA itu Kayak jalur beasiswa undangan. gitu itu. Iya aku undangan aku SMA-nya, makanya bisa di kota. Sebenarnya di dekat rumah juga sih sebenarnya. Tapi kamu milih untuk jauh Iya dari rumah. jauh, aku ngekos lah. Itu hal yang sakit itu kan aku nggak dibolehin mondok. Sampai sekarang ya Allah kok nggak mondok ya kemarin kan mondok. Itu masih hal yang paling sakit ya menurut kamu? Itu dari apa, orang tua ya yang nggak bolehin? Jadi Jangan nangis deh. Ini kita mengulik perjalanan, kilas balik masa lalu. Terus kalau itu tadi hal tersedih ya. Kalau hal paling senang menurut kamu yang pernah kamu paling alami? senang mungkin karena alhamdulillah dapat orang tua kayak mereka yang selalu support aku. Itu sih paling senang. Jangan nangis. Ini terus sakit sedih itu tadi termasuk kecewa ya dalam hidup. Itu kalau dari orang tua atau keluarga ya, masalah keluarga. Mungkin kalau dari pertemanan ada nggak satu hal yang bikin kamu bener-bener wah aku nggak bisa terima ini, aku sakit banget sih? Pertemanan belum ada sih. Masih mulus-mulus kayak gini nih, ada kerikil-kerikil dikit, ya udah biasa lah. Belum ada sih yang parah banget. Kerikil yang kemarin kan agak gede. Kerikil yang kemarin udah bisa nerima kok. Iya itu sih paling gede kerikilnya yang kemarin. Soalnya itu memang menurutku juga di pertemanan. Aku baru di sini loh kayak gitu. Kalau di rumah tuh udah berteman kelahi bentar udah akrab lagi, nggak sampai perselisihan kayak kemarin, nggak sampai. Itu sih emang agak gimana kalau juga pertemanan menurutku ya. masih aman. Tapi itu yang apa yang kemarin lah ya, badai yang kemarin. kemarin sudah bisa kamu terima, sudah kamu maafkan, Iya. kamu sudah berdamai. Mungkin orangnya maaf ya, tapi kadang tuh udah aku maafin dari lama, mungkin orang dianya kalian dulu sendiri. Iya betul. Terus ya Allah, kamu sih wawancaranya sama aku 19 menit. Terus nanti ini dibukukan ya, nantikan saja. Terus hal yang paling membahagiakan menurut kamu dari kan kalau tadi dari orang tua ya, yang paling membahagiakan, yang paling berkesan selama hidup kamu dari selain keluarga Apa ya? Alhamdulillahnya selalu dikelilingin orang-orang baik, mulai dari teman, guru, itu
itu sih kayak hal yang membahagiakan. Karena bahagia juga kan dari lingkungan. Dari lingkungan kan, Di lingkungan teman-temanku kayak kalian nih, temanku rata-rata aku kan suka ikut lomba dan selalu disupport gitu. Aku ikut lomba inilah apalah, selalu diucapin, selalu mereka datang kalau aku tampil gitulah. Rata-rata temanku kayak kalian nih. Sejauh ini berarti masih belum ada, kamu belum berarti pernah dong kamu, maksud aku nggak pernah yang kayak merasakan hal-hal toksik gitu, hal-hal yang menurut kamu nggak baik gitu loh dari circle pertemanan, kecuali yang mungkin kamu sudah berdamai dengan hal itu yang kemarin ya. Iya, alhamdulillah nggak pernah. Dan rata-rata support sih, nggak yang kayak aku nih berprestasi jangan main sama dia gitu, iri gitu. Nggak pernah. I see. Soalnya di support, saling support gitu. Tapi sebenarnya kalau ada yang iri kayak gitu tuh sebenarnya menjadi pertanyaan gitu loh. Kan orang skillnya beda-beda. Iya. Ya kan? Dan menurutku perjuangan di balik itu pun dia nggak tahu gitu loh. Kenapa harus sampai iri gitu loh. Menurutku justru ya aku bangga kok ya temanku kayak gitu loh. Setidaknya kalau mungkin dia iri, perjuanganmu udah sampai kayak dia belum gitu, udah sampai kamu pulang jam 1 belum gitu. Itu sih. Dan lagi-lagi skill dan bakat tuh beda-beda, yang mau dipaksain misal kita iri JJ sampai provinsi MTQ, nah mau dipaksain gimana, kita bakatnya bukan di situ. Kamu kayak gitu pun kan perjuangannya belum tentu seberat dia. Iya, aku sudah duluan memulai, kalian belum mulai. Kalaupun mau ya berarti kita harus mau memulai juga. Iya, menunggu sampai 6 tahun berarti kalian. Iya. Itu. Terus menurut seingat kamu ya, sejauh ini kamu pernah nggak ngerasa kalau kayak kayaknya orang itu nggak worth it untuk aku? Kamu pernah cut off orang? Pernah. Pas SMA pernah sekali, SMP sekali, sama kuliah sekali. Gara-gara apa ya? SMP dulu deh, dari SMP. Yang pertama, yang SMP itu gara-gara apa ya? Dia nggak suka sama aku. Tapi ketara gitu, Cewek dia dia memperlihatkan. ngomongin aku di belakang dan sampai nyampe ke telingaku. Udah OT gitu emang. Nyampe ke telingaku, udahlah. Itu kayaknya lumayan lama sih, 1 tahun kayaknya aku cut off sama anak itu. Setelah itu aku berdamai, udah bisa menerima dia gitu. Sampai sekarang akrab lagi. Enggak yang benar-benar cut off. Enggak yang benar-benar kayak memutus. Enggak. Udah berdamai lagi. Nah terus yang SMA ini masalah apa ya? Salah cowok kayaknya. Dia ini enggak rebutan cowok, masalah cowok. Dia ini pacaran sama Kartingnya itu kayak mana ya? Pokoknya aku kurang suka lah ya. Tapi dia kan, aku ini temannya ya, bestinya ya. Aku udah ngasih tahu, udah nyaranin, pokoknya udah semuanya lah. Tapi dia tetap milih cowok itu dibanding aku temannya sama teman-teman yang lain. Dia lebih milih cowok itu. Dan dia setelah dikenal cowok itu dia toksik. Udah jauh dari kata sempurna gitu loh. Dari awal pakai hijab, setelah kenal cowok itu nggak pakai hijab. Sampai sejauh itu. Iya. Cowoknya Aku langsung cut off sama anak itu. Sampai sekarang mungkin dia malu kalau nyapa aku. Tapi aku udah mulai berdamai lah sama dia. Sebenarnya ya udahlah gitu Iya, ya udahlah, menurut gitu. kamu. Tapi dianya Tapi yang sampai emang sekarang kayak sih nggak pakai hijab. mungkin kita sebagai teman kayak gitu kan juga kayak ya peduli ini loh, kami peduli loh sama kamu gitu ya. Terus yang kuliah yang kemarin lah ya. Oke. Terus ini kayaknya aku udah tahu sih jawabannya. Kan kamu suka banget tuh hal-hal baru ya. Selain karena support keluarga, dari support orang tua terutama, apa yang bikin kamu berani banget untuk mencoba hal-hal yang kamu belum pernah cobain? Karena di situ ada kesenangan tersendiri. Aku senang. Ada kesenangan tersendiri setelah aku bisa melakukan. Ada kepuasan ya, dari puas, diri kamu. ngerti nggak? Misalkan aku lagi belajar bahasa nih, aku seneng. Jadi makanya aku suka mencoba hal baru karena aku seneng. Ngerti nggak? Berarti setidaknya misal nih kamu ada mencoba suatu hal baru, kamu coba nih, oh ternyata aku bisa, kamu seneng dong. Ternyata kamu nggak bisa, Nah itu tantangan aku, gimana caranya biar aku supaya bisa. kamu bisa.
ketika kamu sudah berusaha untuk biar aku bisa nih, ternyata tetap aja kayak dari Allah udah kamu gak bisa di situ. Pernah juga di fase menyerah, tapi kayaknya jarang belum ya, waktunya jarang. belum waktunya kayak MTQ ini aku kan masih berusaha untuk nasional ya, kayaknya belum waktunya masih disuruh latihan gitu lah. Tapi tetap masih mau berusaha gitu. Berarti kamu tipe yang kayak pokoknya harus sampai, misalnya gimana pun caranya, tapi kamu yakin bakalan sampai di tujuan kamu kan? Ya karena kan kalau kita yakin ya bakalan sampai, kalau yakin. Kalau nggak yakin ya intinya gimana? ada keyakinan. Kan Allah sesuai dengan prasangka hamba. Iya makanya kan. Oke, I see. Terus selanjutnya, lucu banget. Terus selanjutnya nih, kalau dari pandangan aku, kamu kan udah kalau dari keluarga ya tangki cintamu udah full ya. Kalau dari pertemanan udah. Terus menurut kamu kira-kira kriteria pertemanan seperti apa yang sehat? Aku nggak mematok sih. Yang penting dia nggak ganggu hidupku. Kayak apa ya, iri sama aku. Terus apa ya, pokoknya aman-aman aja lah gitu lah. Jangan buat risih, jangan buat aku gimana ya, nggak nyaman. Kalau masih nyaman meskipun kamu orang jelek, apa ya, orang jelek, orang miskin, aku tetap nerima. Yang penting kamu jangan ganggu hidupku gitu loh. Jangan buat aku pusing atau apa. Aku aman aja, berteman sama siapapun aku aman aja. Yang penting jangan buat aku sedih wajar lah, manusia ya. Jangan buat aku nggak nyaman lah intinya. Sedih dalam hal kayak gimana misal? Kalau sedih apa ya? Sedih mau tahu lagi cuy. Lucu banget. Enggak sedih sih. Kalau sedih wajar ya. Masalah kayak gini kayak kita kemarin sedih kan wajar lah ya. Mungkin jangan buat aku nggak nyaman, itu aja sih. Nggak nyaman tuh yang gimana? Yang kemarin itu. Yang kemarin juga. Apa ya, gimana ya ngomongnya? Ketidaknyamanan yang aku mau tuh yang kayak spesifiknya. Aku tuh nggak suka ya kalau kamu tuh misal ngerepotin aku, tapi kalau direpotkan ya udahlah ya. Misal ketidaknyamanan seperti mungkin apa ya, kamu gelendotan misalnya sama aku kayak gitu. Enggak. Terus kalau dari ya udahlah kita lewatin itu. Kamu sendiri gitu tuh mungkin spontan, maksudnya tuh nggak bisa dijelaskan gitu loh. Tiba-tiba kayak merasa kok nggak gitu loh. Mungkin pas harus ada momennya. Kalau nggak ada momennya jadi bingung mau memberikan Aku contoh. nggak nyaman kalau ada orang yang iri sama aku. Iri ya. Iri. Ya udah, kalau kamu pengen kayak aku, ayo bareng-bareng gitu. Berarti kamu tidak bisa menerima mereka yang tidak sejalan ya pandangannya dengan kamu. Bukan tidak sejalan, tapi kayak lebih ke mungkin kayak dia itu menghambat gitu kali ya perjalanan kamu. Misal nih kamu lagi ngejar kayak misal MTQ nasional sekarang, tapi si orang yang tidak suka sama kamu ini, mungkin kita sebut saja dia orang yang iri gitu ya sama kamu. Dia malah justru membuat gimana caranya kamu supaya tidak bisa ke nasional. Mungkin itu ya, mungkin kamu Itu yang nggak nyaman. Kalau kamu pengen kayak aku, ya udah ayo bareng-bareng. Jangan patahkan mimpiku. Kalau kamu pengen kayak aku, ya udah ayo bareng-bareng gitu. Iya sih. Kalau nggak mau ya udah, tapi jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku gitu. Biarin aku jalan. Kalau kamu nggak mau ya udah, aku sendiri nggak apa-apa. Kalau kamu mau ya udah ayo bareng gitu. Oke. Udah ya, untuk perjalanan hidup dan pengalaman hidup. Terus ini untuk personal kamu sendiri ya. Kamu tuh orangnya gimana sih? Aku orangnya gengsian, mutian. Aku tuh kalau udah sayang sama orang tuh sayangnya sayang banget. Setia. Lagi ya. Itu ke cowok ya?
semuanya. Oh, cewek juga. pertemanan. Tulus. Iya, tulus. Tulus Baiknya baik tapi banget. gengsi. Kalau orang itu baik sama aku 2 kali lipat dari dia. Tergantung orangnya sih. Aku itu misalkan kamu baik sama aku juga bakal baik sama kamu. Misalkan kamu cuek sama aku juga cuek sama kamu gitu. Lebih cuek lagi bisa Lebih jadi. cuek. Kalau aku nggak disapa ya aku nggak nyapa. Kalau kamu apa gimana ya? Pokoknya kamu excited sama aku bakalan lebih excited dari kamu gitu. Gitu lah. Terus kira-kira menurut kamu selain dari tirakat dan doa orang tua ya dan kemauan kamu yang mungkin menurut aku kamu anaknya gigih ya untuk berusaha, terus kamu juga benar-benar mengusahakan apa yang kamu mau dan apa yang sudah kamu mulai itu kamu benar-benar mengusahakan itu. Terus tentang kepribadian lagi, itu kan tadi kamu tuh anaknya gimana, itu kan tadi ada orangnya begini. Terus kira-kira apa hal dalam diri kamu nih yang kamu rasa aku tidak suka, mulai mungkin dari makanan, terus dari pola pikir orang atau kepribadian orang-orang di sekitar kamu, terus pokoknya intinya apa yang kamu tidak suka. Dari makanan deh, kamu gak suka makan apa? Kotor. Yang kotor. Makanan kotor. Makanan kotor apa sih? Kalau amis masih masuk. Amis juga kayak kemarin terlalu nyengat itu yang Udah. makanan yang apa sih? Daun-daun itu loh apa sih? Oh, itu juga nggak masuk sih. itu kotor, amis, sama terlalu harum juga nggak masuk. Itu makanan. Kalau minuman Nah itu tadi yang kotor yang nggak jelas sumbernya kan. nggak jelas sumbernya itu, soalnya sensitif juga tenggorokan. Iya. Apalagi makanan. Terus udah makanan minuman udah. Itu tadi. Apa? Misalnya dari orang-orang sekitar kamu ada nggak kepribadian mereka yang mungkin kamu tidak suka? Kepribadian contohnya? Contohnya misal dia terlalu ini deh, kayaknya dia terlalu terlalu banyak omong gitu mungkin, dan dia mungkin anaknya oversharing gitu. Yang bikin apa tadi? Yang bikin kamu nggak suka. Aku nggak bakalan nggak suka, tapi aku bakalan berusaha menerima. Oh, I see. Ya udah, dia Ya, kayak dia gitu gitu. kepribadiannya Iya. Aku nggak suka, aku bukan nggak suka, tapi aku berusaha menerima dia. Dia kayak gitu loh. Aku harus apa? Nggak perlu kan? Ya nggak perlu kamu rubah Itu ya. kan urusannya dia gitu kan. Ya udah, bagaimana aku bisa menerima dia dengan caraku, dengan versiku. Oke, sih. Terus ketimbang mendengar, kamu lebih suka bercerita atau menjadi pendengar? Tergantung orang. Kalau orang di depanku, kalau lawan bicaranya cerewet, aku suka dengar. Kalau lawan kayak kamu suka nanya, ya udah aku suka cerita gitu. Aku orangnya jarang cerita. Tapi kalau dipancing cerita. Terus oke sih. Udah gitu. Berarti Tapi lebih sering dengar sih, karena jarang orang menuntut aku untuk bicara. tapi kalau Karena sering juga kalau aku bicara nggak didengar. Pernah. I see. Karena aku trauma. Kalau boleh tahu kapan? Lupa. Udah, aku sudah berdamai dengan itu. Kamu udah nggak mau ingat lagi. Terus Kayak ini aja masalah editan. Ya, udah aku edit tapi nggak diterima, maksudnya, dan nggak terimanya itu ngomongnya ke orang lain. Aku nggak suka kayak gitu. Editan nggak sukanya dia ngomongnya ke orang, bukan ke aku langsung. Aku nggak suka kayak gitu. Berarti kamu lebih orangnya tuh kayak aku lebih
baik kamu langsung komen ke aku, jangan kamu nggak apa-apa komen aku tapi langsung ke aku, jangan ke orang. Kalau ke orang kan nggak lebih menghargai. iya nggak menghargai dan ngasih tahu aib dong Iya. secara tidak langsung gitu kan. Ya apa susahnya kan tinggal ngomong ke kita Iya gitu kan ya. gitu. Ya ibarat kita PDD aja, dia bikin desain terus dia nanya kamu nggak suka tapi kamu bilangnya ke aku. Iya. Dan Baru yang nyampein revisi, ke aku nggak suka kayak gitu. yang Mending revisi langsung malah ke aku. kita, dia nggak diajak ngerevisi. Iya gitu. Terus aku nggak suka kayak gitu. Iya iya benar. Kalau hal yang menyangkut aku mending langsung ke aku aja, Iya. jangan ke temanku. Ya siapa juga ya yang suka. Terus itu udah tadi ketimbang mendengar, berarti kamu tergantung orangnya ya. 60% mendengar, 40% berbicara. Tapi kalau seumpama kayak aku nih, kamu ketemu orang kayak aku nanya-nanya lah apalah kayak Kak Ulfa mungkin ya, tapi kamu bisa untuk berbicara. Aku bisanya berbicara tentang diriku sendiri dibanding aku menilai orang. Aku nggak pandai menilai orang. Kalau Ulfa kemarin banyak nanya tentang dirinya sih, aku nggak apa ya, aku nggak tahu dia kayak mana gitu. Dan kita baru sebentar gitu ya. Dan aku nggak pandai menilai orang. Jadi aku belum nyambung sih sama Ulfa. Jujur li, kalau ngomongin dia tentang dirinya dia. sendiri ya belum kenal. Kalau kamu kan nanyain tentang aku ya, aku udah paham lah sama diriku sendiri, pengalamanku. Aku bisa bicara. Dan yang kita bahas ya tentang perjalanan hidup kamu sekarang. Kalau perjalanan hidupnya kamu ya aku nggak tahu. Aku sih orangnya gimana, aku nggak tahu, aku nggak bisa menjelaskan. Aku nggak pandai menilai orang. Yang pastinya kamu baik, cantik gitu lah, perhatian. Gitu. Terus kalian lapar nggak? Iya lapar. Makan aku udah buka beng-beng tadi kan. Ayo makan yuk. Ya. Ada sesi malam ini kita akhiri guys. Nanti kita ketemu lagi di podcast. CSM apa Suloja? Iya terserah. Suloja jelek banget sumpah. Apa sih? Aku mikir keras, Suloja apa Anda? Cem. Suloja. Podcast Cem. Kalau boleh tahu kemarin cerita tentang aku sama Ulfa apa aja? Kamu nanya ke aku. Enggak. Tentang aku aja nggak usah yang lain. Enggak, kita emang bahasnya kamu. Iya makanya apa aja kalau boleh tahu. Jadi itu gimana sih Kak orangnya? Dia nanya. Enggak tahu ya awalnya gimana, terus ya dari kita bertiga kayak minum apa, dia tadinya nanya minum. Waktu di impor kamu kan kayak minum siapa kan nggak tahu minum siapa, kalau kita kan tetap kita minum, kalau kamu nggak diminum kan. Dia memang agak sensitif diminum. Ya memang Aku akhiri ya guys, kalau ini masalah pertanyaan orang.